Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami ya, Ardika Fajar Ramadan bersama Nurfa Faija, ya, mahasiswa PPL, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mercubuana Yogyakarta, ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kami akan menjelaskan ya atau membuat tutorial dalam penggunaan Google Classroom ini ya. Nah, apa sih Google Classroom itu? Nah, seperti itu. Jadi Google Classroom sendiri ini merupakan sistem yang berbasis LMS ya, atau Learning Management System, atau uh, sistem manajemen pembelajaran ya, di mana LMS ini memungkinkan ya guru dan juga peserta didik untuk berinteraksi ya, dan juga belajar langsung ya. Belajar langsung maksudnya secara daring ya, secara daring di LMS tersebut seperti itu, tanpa menghilangkan fungsi pembelajaran itu sendiri. Nah, LMS ini ya, salah satunya ini adalah Google Classroom ya. Ada juga Edmodo ya, dan juga Moodle ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Google Classroom ya. Nah, perlu diketahui ya, baik Bapak dan Ibu guru dan juga peserta didik ya, bahwa wajib memiliki email aktif ya, email Gmail seperti itu. Nah, misalkan Bapak dan Ibu guru sebelumnya ya sering melakukan Google Meeting ya, Google Meeting dengan peserta didik ya di dalam segi pembelajaran. Nah, itu otomatis telah memiliki akun Gmail yang ternyata juga bisa diintegrasikan dengan Google Classroom seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, silahkan dibuka laptop atau komputer ya, atau Bapak dan Ibu guru uh, bisa mendownload ya Google Classroom ini di Play Store ya bagi yang sistemnya Android, atau App Store ya di yang smartphone-nya adalah iOS ya. Oke, kita masuk ya. Silakan buka browsernya ya, classroom.google.com seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom itu sendiri ya. Nah, pada konteks ini ya, berhubung kami adalah mahasiswa PPL, kami menyiapkan 3 kelas ya yang akan kami ajarkan ya, tetapi tidak apa-apa ya. Pada tutorial kali ini ya, akan kami bahas ya mengenai bagaimana cara membuka kelas ya, membuka suatu kelas, lalu bagaimana cara menambahkan peserta didik, lalu bagaimana cara menambahkan materi, lalu bagaimana cara menambahkan nilainya ya. Nah, itu dari segi administrasi gurunya ya. Nah, untuk peserta didik ya, bagaimana cara melihat topik ya, lalu bagaimana cara mengerjakan tugas, lalu bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nutfah Faijah ya setelah sesi video ini ya. Oke, tanpa menunda lagi ya, bagi Bapak dan Ibu guru ya, untuk membuka kelas baru ya, kita klik tombol tambah ini ya, buat atau gabung dengan kelas ya, seperti ini. Kita buat kelas ya, seperti ini. Menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa ya, kita disodorkan ketentuan kebijakan dari Google Classroom ya, dan tentu kita harus tunduk dan menyetujuinya ya. Kita checklist di sini. Lanjutkan ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ada buat kelas ya, di mana kita bisa memasukkan informasi ya, dari nama kelasnya, lalu bagian, mata pelajaran, serta ruangannya. Untuk nama kelasnya sendiri ya, kalau kami lebih enak gitu ya, tapi ini tergantung dari Bapak dan Ibu guru juga, yaitu memiliki komposisi yaitu dari mata pelajaran dan juga kelasnya ya. Misalkan mata pelajaran yang saya akan ajarkan itu adalah matematika di kelas
8G misalkan. Maaf, 8G udah ada, berarti 8GHIJ ya, 8J. Nah, untuk bagian di sini sifatnya adalah opsional ya. Bapak dan Ibu guru bisa menambahkan informasi tambahan ya. Misalkan matematika 8J ini memiliki jadwal itu misalkan hari Selasa dan Rabu misalkan. Ataupun Bapak dan Ibu guru juga bisa menuliskan guru pengampunya siapa. Misalkan dari matematika ini adalah saya sendiri ya, misalkan. Opsional ya, bebas seperti ini. Lalu untuk mata pelajaran ya, menyesuaikan matematika. Dan untuk ruang kelasnya ya 8C, menyesuaikan ya, sesuai jadwal Bapak dan Ibu guru. Seperti ini ya, kita klik buat ya, mudah saja, biarkan sistem yang bekerja. Seperti ini. Nah, otomatis kita telah masuk ke kelas yang baru saja kita buat. Nah, untuk kembali ke halaman awal, Bapak dan Ibu guru bisa mengklik menu utama ini, lalu kita klik kelas ya. Nah, ya, lalu kita bisa membuat misalkan kelas yang lainnya ya, 8A misalkan, 8G misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan memasuki kelas yang baru saja kita buat ya. Seperti ini ya. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai tugas kelas, anggota dan nilai ya, saya akan menjelaskan profil sedikit atau laman dari kelas ini sendiri gitu ya. Nah, jadi di halaman awal di kelas ini ya, ini ternyata ada forum ya. Nah, di mana forum ini kita bisa menginformasikan ya, misalkan ya selamat datang gitu ya, selamat datang kepada peserta didik ya, selamat datang, lalu ya pembukaan lah ibaratnya seperti itu. Lalu di sini ditujukan untuk kelas mana aja sih seperti itu. Nah, ini misalkan Bapak dan Ibu guru mengampu di kelas C ya, mengajar di kelas C, maka ya ini sudah otomatis tercentang di kelas sendiri ya. Nah, semisalkan Bapak dan Ibu guru ternyata telah membuat di kelas lain 8A misalkan. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa memilih ya atau mencentang kotak di 8A. Jadi untuk pembukaan ini ya, kalimat pembukaan ini tuh bisa sekalian lah ibaratnya ya. Ibaratnya sekalian dibuatkan ke kelas yang lainnya seperti itu ya. Nah, ini bisa dimodifikasi ya, bold ya, italic, underline ya. Nah, ini semua siswa ya di sini posting. Nah, ya ini anggaplah sebagai kalimat pembukaan lah ya, pembukaan dalam mengawali pembelajaran daring lah misalkan seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengenal ya header ini ya. Ada gambar smartphone di sini. Nah, Bapak Ibu guru ya bisa menyesuaikan tema dengan topik pembelajaran ya. Misalkan pilih tema di sini ya. Ya, pilih tema. Lalu karena ini matematika ya, saya memiliki matematika di sini. Matematika dan sains ya, bebas di sini. Nah, semisal Bapak dan Ibu guru ya memiliki banner atau header yang berbeda atau katakanlah tidak ada di sini gitu ya. Terus inisiatif gurunya ini membuat sendiri gitu. Nah, jangan panik, jangan khawatir ya. Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan foto sendiri berarti gitu ya. Nah, di sini upload foto ya. Lalu pilih foto dari komputer Anda ya. Nah, lalu silakan cari filenya ya. Cari filenya. Misalkan saya memilih inilah ya. Ini sebagai contoh saja ya. Seperti ini. Nah, silakan atur ya. Atur ukuran dari bannernya ya. Usahakan semaksimalnya aja ya.
pilih tema kelas. Nah, otomatis akan berubah seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan-pengaturan mengenai kelas daring ini. Langsung saja kita klik tombol si gigi roda ini ya untuk masuk pengaturan. Nah, Bapak dan Ibu guru ini bisa mengedit ya, bisa mengedit dari nama kelasnya, deskripsi kelas, bagian, ruang, dan mata pelajarannya ya. Lalu di sini ya, umum ini kode undangan ya, di mana pengaturan standarnya ini ya, kode undangan ini aktif ya, diaktifkan. Nah, terdapat link undangan dan juga kode kelas. Nah, link undangan dan kode kelas ini ya, nah ini merupakan pintu masuk bagi peserta didik, ya, pintu masuk untuk peserta didik dalam mengakses kelas daring ini, ya, kelas 8C ini. Seperti itu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, link undangan dan juga kode kelasnya. Lalu ada pengaturan forum ya, di mana forum di sini dapat diatur ya, apakah peserta didik dapat memposting dan memberi komentar ya, katakanlah bebas lah ya, ibaratnya gitu, atau peserta didik hanya dapat memberi komentar saja ya, atau ya siswa atau peserta didik tidak boleh memposting ya ataupun memberi komentar. Jadi hanya guru saja seperti itu. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu guru menyesuaikan. Seperti itu. Tugas kelas di forum ya, di sini ya. Nah, ini opsional ya, Bapak Ibu guru menyesuaikan. Nah, standarnya ya, maksudnya yang telah disetting dengan setting standar Google ya. Nah, ini tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Artinya ya, tugas kelas di forum ini tuh semisal guru memberikan katakanlah guru baru saja memberikan tugas ya, memberikan tugas atau membuat tugas. Nah, ini di forumnya ini hanya menampilkan notifikasi yang dipadatkan atau diringkaskan. Atau Bapak dan Ibu guru juga bisa menampilkan lampiran dan juga detailnya. Jadi ibaratnya soalnya itu bisa langsung terposting ke forumnya seperti itu. Ya. Lalu ada penilaian di sini ya. Nah, standarnya ya, Google Classroom ini memiliki pengaturan standar, yaitu peserta didik tidak bisa mengetahui nilai ketika pekerjaannya itu sudah dikoreksi oleh guru mata pelajarannya, seperti itu. Jadi nilainya itu hanya guru saja yang tahu. Peserta didik hanya mengetahui bahwa tugasnya ini sudah dikerjakan dan telah dikoreksi, seperti itu. Nah, untuk nilainya ini tidak diketahui. Tetapi jika guru ingin transparansi seperti itu ya, bisa saja ya. Jadi di penghitungan nilai keseluruhan di sini ya, saya memilih poin total ya. Nah, dan otomatis ya di bagian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa ini ya bisa diaktifkan. Nah, dengan begini peserta didik dapat melihat nilainya sendiri ketika tugasnya itu sudah dikoreksi ya, dan juga sudah dikumpulkan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini tanpa nilai keseluruhan ya, otomatis siswa tidak bisa melihat nilainya sekaligus ya. Ya terserah ya. Kami kembalikan ke Bapak dan Ibu guru. Begitu, klik simpan ya. Lalu ada anggota ya. Nah, ini ada guru ya, misalkan ini saya sendiri dan juga ada siswa. Nah, semisal guru ya, Bapak dan Ibu guru memiliki asisten ya, ataupun kolaborator yang memiliki ya atau diberikan hak untuk mengajar di kelas ini juga, misalkan mudah, tinggal klik ya undang pengajar di sini ya.
lalu ketik email dari kolaboratornya. Lalu jika sudah, klik undang. Otomatis ya, Google Classroom ini akan mengirimkan email ke kolaboratornya ya, email yang dituju ya, bahwa mendapatkan undangan untuk bergabung menjadi pengajar di kelas 8 CIT misalkan. Ya. Lalu untuk bagaimana cara mengundang siswa, nah ini yang sudah dijelaskan di pengaturan berikutnya ya, di sini terdapat link undangan ya. Nah, di sini bisa di-copy ya, dan juga bisa menggunakan kode aksesnya ya. Ya, jadi baik link undangan ataupun kode akses ya, itu perlu guru ketahui. Lalu pilih salah satu ya, baik dari link undangan ataupun kode akses itu. Nah, nanti itu bisa di-share ke grup WhatsApp-nya, grup kelasnya. Jadi yuk kepada siswa peserta didik, mohon gabung ke Google Classroom ini yuk dengan mengklik link undangan ini ya, ataupun dengan mengakses kode berikut seperti itu. Nah, detailnya bagaimana cara siswa atau peserta didik untuk join atau masuk ke kelas Google Classroom ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurfa Faijah. Seperti itu. Ya. Oke, lalu kita masuk ke penugasan sekarang ya. Tugas kelas di sini ya, tugas kelas ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu guru melihat ya, terdapat tips dari Google Classroom ya, buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit ya. Lalu urutkan tugas ya seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Seperti itu. Misalkan saya ingin membuat materinya terlebih dahulu ya. Agenda saya besok ya merupakan pertemuan perdana misalkan. Pertemuan pertama bab 1 ya, pola bilangan ya. Yang submaterinya misalkan saya akan memperkenalkan barisan aritmatika terlebih dahulu misalkan. Misalkan topiknya ini pertemuan 1 ya, PT1. Saya rencananya besok akan memulai diskusi yaitu barisan aritmatika. Ya, tambahkan topiknya. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas ya pada pembelajaran barisan aritmatika. Lalu kemudian kita akan memasukkan materi yang telah kita buat ya, misalkan caranya mudah. Lalu klik buat di sini, kita buat materi di sini ya. Judul ya, misalkan ini materi 1. Ya, ini barisan aritmatika. Seperti ini. Deskripsi opsional misalkan kepada peserta didik. Bisa membaca ya, dimohon membaca dan memahami ya. Seperti itu. Lalu kita tambahkan materi yang akan disampaikan ya. Materinya ini sumbernya banyak ya, misal dari Google Drive, link, file ataupun YouTube. Semisal Bapak dan Ibu guru memiliki file ataupun bahan ajarnya itu berbentuk PPT, Word dan lain-lain ya, kita bisa mengklik file ya. Seperti ini. Lalu kita cari Bapak dan Ibu guru filenya ya. Silahkan dicari. Nah, misalkan ya, anggaplah ini barisan aritmatika ya. Anggap saja begitu. Ini contoh ya. Oke, ya. Nah, ini materi sudah terupload ya, sudah terupload di Google Classroom-nya. Tinggal kita posting seperti itu. Nah, misalkan Bapak dan Ibu guru memiliki materi yang lain ya, maksudnya di luar PPT ini, ataupun misalkan ingin menambah video pembelajaran ya, bisa saja ya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu guru misalkan telah merekam
video pembelajaran bisa file ya, pakai cara seperti tadi, atau semisal mengutip dari YouTube bisa juga ya. Seperti misalkan saya cari di YouTube ya, pola bilangan gitu. Kita cari ya. Nah, misalkan saya memilih ini ya, kita tambahkan. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk materi-materinya ya. Nah, lalu kita sorot ke bagian kanan ini ya. Ada untuk matematika ya, ini untuk kelasnya ya. Lalu untuk apakah untuk semua siswa dan juga topiknya. Nah, gitu. Nah, semisalkan Bapak dan Ibu guru ya, misalkan sekalian ingin membuat materi ini diposting ke ke kelas yang lain ya, bisa saja. Jadi ini saya posting ke misalkan ini 8 apa ini? 8i lah, 8J lah. Jangan, J kan udah ada ya. 8G misalkan, lalu 8H gitu. Nah, ini bisa juga seperti itu. Jadi ibaratnya sekalian ya, sekalian. Untuk topiknya ya, kita memilih yang barisan aritmatika. Sini menyesuaikan saja ya. Lalu kita klik posting di sini. Nah, otomatis ya di kelas ya telah ada materi ya, materi 1 itu barisan aritmatika ya, yang terdiri dari 1 PPT dan juga 1 buah video pembelajaran. Nah, itu adalah dari penyampaian materinya seperti itu. Lalu misalkan Bapak dan Ibu guru ingin memaksimalkan Google Classroom dengan aktif berdiskusi di forum ya, bisa saja Bapak dan Ibu guru membuat suatu pertanyaan ya seperti itu ya, misalkan misalkan apa karakteristik dari barisan aritmatika. Nah, seperti itu. Lalu ini jawaban singkat ya. Ini petunjuk. Silakan, jadi bisa dijawab langsung atau bagaimana ya. Ini petunjuk. Lalu bisa klik tanyakan di sini ya. Nah, ini bisa ada tenggat waktunya ya. Misalkan untuk diskusi ini pertanyaan ya. Nah, ini misalkan saya buka sekarang tanggal 27 ya. Karena ini uraian singkat ya. Misalkan waktunya ini sampai jam 12 misalkan. Jam 1 deh, Nah, seperti ini ya. Untuk topiknya ya, karena kita masih masuk ke barisan aritmatika ya. Nah, untuk ini ya bisa diposting ke grup lainnya ya. Seperti itu ya. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, ini gunanya untuk menghidupkan diskusi gitu ya, untuk menghidupkan diskusi di Google Classroom ini ya. Apa karakteristik dari barisan aritmatika? Nah, seperti itu. Misalkan silakan jawab langsung pada forum misalkan. Jawab langsung pada forum ya, pada forum dengan batas waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Semisalkan Bapak dan Ibu guru memiliki gambar pendukung ya. Gambar pendukung ini bisa tambahkan langsung ya. Ya, atau bisa membuatnya langsung di produk Google yang lain ya. Bisa dokumen, slide, spreadsheet dan lain sebagainya. Lalu kita klik tanyakan. Klik tanyakan ya. Nah, seperti ini ya. Apa karakteristik dari barisan aritmatika? Nah, Bapak dan Ibu guru ya, ini Bapak dan Ibu guru bisa mengatur susunan dari konten ya, konten pertemuan satu ini ya. Misalkan materi yang di atas ya, seperti ini. Ya, lalu disusul oleh misalkan ini kuis dan juga nanti tugasnya seperti itu. Oke, baik, baru saja kita membuat suatu kuis ya, sebuah pertanyaan di sini. Lalu kemudian bagaimana caranya semisal kita ingin membuat penugasan
ya kepada peserta didik. Nah, caranya gimana sih? Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru ya mungkin sudah menyiapkan tugas-tugasnya ya seperti itu. Lalu bagaimana pendistribusiannya melalui Google Classroom? Nah, klik buat di sini ya, lalu pilih yang tugas di sini ya. Lalu judulnya ya menyesuaikan saja, misalkan pada penugasan ini saya beri judul kegiatan 1 ya, mengenai topik barisan aritmatika ya. Lalu untuk petunjuknya opsional, tapi ya biasanya demi kelancaran pengumpulan tugas ya diberi instruksi khusus ya, misalkan saya tulis instruksi khusus ya, misalkan peserta didik wajib mengerjakan di kertas lembar, lalu kemudian hasil penugasan ya atau hasil jawaban diharapkan dipindai atau difoto ya. Nah, kemudian peserta didik juga wajib mereview ya atau melihat kembali hasil scanannya atau hasil fotonya apakah jelas atau tidak ya. Pastikan hasil pindaian ya, hasil pindaian atau foto jelas terbaca. Kemudian peserta didik ya mengumpulkan jawaban ya pada Google Classroom ini ya dengan mengupload dan mengsubmit pada tugas ini. Nah, peserta didik ya mengumpulkan jawaban pada Google Classroom dengan mengupload dan mengsubmit ya pada tugas ini. Nah, bagaimana sih cara peserta didik mengumpulkan ya, baik mengupload atau mengsubmit ya pada kegiatan kali ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Nutfa Faijah ya. Nah, jika guru ya memiliki pertanyaan ya dalam yang berbentuknya gambar atau dokumen, nah nanti bisa ditambahkan di file ini ya. Sebagai contoh ya, saya memilih misalkan tugasnya apa ya? Ya, ini asumsi ya, misalkan ini ya. Seperti ini ya. Nah, lalu di soal ya, sini ya, siswa dapat melihat file ya, siswa dapat mengedit atau buat salinan untuk setiap siswa. Jadi di settingan standar ya, soal ini siswa dapat melihat file, tetapi siswa tidak bisa mengedit ya, dan siswa tidak mendapatkan salinan ya, seperti itu ya. Ini opsional ya. Tapi settingan standarnya adalah siswa dapat melihat file. Ya. Lalu ini diatur ya, bahwa tugas ini untuk kelas berapa aja ya, bisa di checklist, jadi bisa diposting sekaligus ke kelas lainnya. Untuk semua siswa jelas ya. Untuk poin maksimal berapa ya, ini 100 atau tidak dinilai. Nah, tidak dinilai ini berarti apa ya? Ini kembali lagi ke guru ya, ke guru, jadi menggunakan diskresi ya, seperti itu. Lalu untuk deadline-nya ya, misalkan saya atur besok ya, jam 9 misalkan, ya, menyesuaikan. Ya, lalu untuk topiknya ya, karena tugas ini berada pada topik aritmatika, barisan aritmatika, maka kita pilih yang barisan aritmatika, seperti itu. Lalu kita klik tugaskan, seperti ini. Nah, ya, maka kegiatan ya atau tugas sudah muncul di topik barisan aritmatika ya, topik pertemuan 1.